PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini saya akan mendemokan praktik pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 dengan materi teks cerita sejarah dengan kompetensi dasar dan indikator menganalisis struktur teks cerita sejarah. Sekian, terima kasih. Beri salam. Selamat pagi, Bu Sia. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Ya. Oke. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian, gitu ya. Dengan semangat yang baru, dengan suasana yang baru, gitu ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tadi yang menyapa saya, ketua kelas, silakan memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mulai pelajaran bahasa Indonesia, berkati supaya kami bisa mulai dan mengerti pelajaran Indonesia dengan baik. Dan mengenai Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak children. Sebelum kita mulai, saya mau meminta kalian menyiapkan diri dulu. Berarti sabatannya dibuka ya, disiapkan. Kemudian tas atau barang-barang lain yang ada di atas meja mungkin bisa diletakkan di bawah dulu, begitu ya. Silakan. Atas sampah-sampah yang ada di sekitar kalian diambil dulu. Ya. Saya akan mengasih video dahulu kalian ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Tadi. Kita absen dulu ya. Farisa Tiffany. Dominic Megan. Hadir. Gayus Marciano. Hadir. Ivan Garin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu dulu. Lagu kebangsaan kita, yaitu lagu yang sering kita nyanyikan waktu upacara bendera, ya. Mari semuanya kita berdiri. Kita berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, ya. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Saya ucapkan selamat pagi. Sekali lagi. Pagi, Bu. Oke. Karena saya mengucapkan selamat pagi, maka kalian pun juga harus semangat, gitu ya. Semangat berarti semangat untuk belajar, semangat untuk menghadapi tantangan, semangat untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita masing-masing, semangat untuk menghadapi hari-hari kita. Nah, ketika saya mengucapkan selamat pagi, ini ada aturannya ya. Ketika saya mengucapkan selamat pagi, kalian akan jawab pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, tapi ada tambahannya. Selamat pagi, lalu kalian jawab pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, tetap bahagia. Siapa di sini yang mau bahagia? Sudah, Bu. Semuanya mau bahagia ya. Berarti selamat pagi, 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 pagi. Tetap semangat, tetap bahagia. Bisa ya? Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, tetap bahagia. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Kita mau berdiri sebentar. Ketika saya mengatakan kiri atau tangan saya ke sebelah kiri saya ya, berarti sini ya. Kalau saya bilang ke kiri, berarti kalian harus bertepuk tangan satu kali. Kiri. Kalau saya
sejarah berarti ngomongin masa lalu. Tapi kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak boleh terkekang oleh namanya masa lalu. Kita harus melanjutkan hidup kita ya, jangan lihat ke belakang terus ya. Meskipun kita belajar masa lalu, tapi kita harus tetap maju ya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi informasi, mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, resolusi dalam sejarah lisan maupun tulis ya. Dan juga mengonstruksi nilai-nilai informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi ya. Jadi kalian memahami apa itu nilai-nilai yang ada dalam cerita sejarah, memahami apa itu rangkaian kejadian, komplikasi, resolusi gitu ya, yang ada dalam cerita sejarah ya. Ini tujuan kita, pelajaran kita hari ini. Kalian mampu mengidentifikasi namanya struktur teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang kedua, menganalisis struktur cerita sejarah yang mencakup orientasi gitu ya, sampai dengan resolusi. Lalu kalian terampil mengonstruksi nilai-nilainya. Oh, jadi nilai-nilai yang ada dalam cerita sejarah itu seperti apa kalian tahu? Ya, itu tujuan kita, pembelajaran kita hari ini. Saya akan memperdengarkan ini. Ya, semoga kalian bisa mendengarnya. Dia menjadi penulis murid. Dia adalah Indra Dita sebagai istri kedua. Ketiga adalah dia Jaya Indra Dewi. Yang keempat yaitu Rektus Awan atau Raja Pat yang mati perkasa. Kecantikan dia Gayatri dikenal seluruh dan disetujui oleh para sastrawan pada masa itu. Pada beberapa tahun lalu pasukan Melayu diutus oleh Sang Prabu ke negeri Melayu. Pasukan ini dipimpin oleh Prabu Amnon. Pasukan ekspedisi yang berhasil membawa dua orang putri bersaudara. Sang Prabu Tirtadasa terpilih oleh putri yang bernama yaitu Balatrapa. Maka dia tetap dinikahi oleh raja sebagai istri yang kedua. Sampai masa satu malam keempat, saya Ini tadi pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi? Perselisihan di antara siapa? Para istri. Para istri. Istrinya siapa? Istri Baginda. Istri Baginda. Oke. Kemudian siapa saja tokoh-tokohnya? Raden Wijaya, terus Ranggolawe, terus Dara terus Empat istri raja lainnya. ya ada 4 ya. Jadi ceritakan namanya ya. Kemudian struktur cerita sejarah. Tadi diceritakan ada apa saja? Orientasi, Komplikasi, konflik, rangkaian peristiwa, resolusi. ya. Itu tadi yang ada di dalam novel yang berjudul Kemelut Majapahit. Di cerita sejarah itu merupakan urutan peristiwa lampau gitu ya, yang terjadi dan memiliki nilai sejarah. Nah, di sini ciri-ciri dari novel atau cerita sejarah. Pertama, dia menampilkan namanya masa lalu. Lalu struktur teks, kalian juga bisa lihat di materi yang saya berikan ya. Ini ada pertama pengenalan situasi dulu, atau namanya orientasi, bukan oriental ya, tapi orientasi. Nah, ini bagian pengenalannya. Kalian sudah melihat di situ ada LKPD yang sudah saya bagikan ya, lembar kerja yang sudah saya bagikan. Oke. Nah, setelah ini kalian akan membentuk kelompok. Karena ini jumlahnya ada 15 ya, karena satu siswa tidak masuk. 15 berarti akan berkelompok bertiga-tiga. Ya, silakan berkelompok bertiga-tiga. Berarti ada 5 kelompok ya. Bertiga-tiga. Tugas kalian apa? Jadi tugas kalian ini adalah mengerjakan LKPD-nya. Ya, yang pertama kalian membaca dulu. Membaca di situ ada sebuah novel, kutipan novel sejarah. Judulnya adalah Mangir. Ya,
ya, menggunakan Canva. Lalu kalian akan presentasikan hasil kalian, hasil analisis struktur kalian dibuat di dalam mind mapping, gitu ya, dalam bentuk Canva, lalu presentasikan, ya, diunggah dulu di sini sudah ada unggahannya. Nanti kalian bisa masuk ke link ini, gitu ya, diunggah ke Padlet, lalu setelah itu dipresentasikan. Silakan berkelompok bertiga-tiga. Ada satu cowoknya ya di setiap kelompok. grup 4 kita akan mempresentasikan tentang struktur dari kutipan nomor sejarah Mami. Kita mulai dengan orientasi atau kita bisa sebut pembentukan strukturasi. Kita ambil bagian struktur ini dari paragraf 1 yang dimulai di bulan malam ini tiada sedetik pun awan berlangit dan berakhir dengan kalimat seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Bagian kedua, kita memasuki pengungkapan peristiwa yang dimulai dengan bahkan juga laut Jawa di dua itu bisa dan berakhir layaknya tersebut dari pilihan
panas, kuning, dan menyilaukan ini diambil dari paragraf 2 sampai 3. Selanjutnya puncak konflik dimulai dengan kalimat disambar seperti dia Boris Merauke dan berakhir dengan kalimat kalau Negoro tetap punya sikap jelas dia tak punya urusan dengan Islam dari paragraf 10 sampai 13. Lalu yang kelima adalah pendasarnya yang diawali dengan kalimat orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir antara anak dan ibu takkan ada perdamaian lagi dan diakhiri dengan kalimat para perwira pasukan Buddha ada berdatangan dan merebutnya semua di atas kuda masing-masing. Lalu yang terakhir ada koda yang diawali dengan kalimat pada suatu kali kaki kuda Demak akan mengumpulkan debu di seluruh bumi Jawa dan diakhiri dengan kalimat kapal-kapal Tuhan akan mendapat dengan bentuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasar. Sekian presentasi kita, terima kasih. Oke, terima kasih dari temukan. Silakan memberikan tanggapannya dari kelompok 1. Dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya untuk presentasinya sudah cukup jelas dan mind map-nya juga sudah sangat menarik. Ya, menurut saya saran dari saya mungkin untuk suaranya bisa lebih dikeraskan. Terima kasih. Terima kasih untuk sarannya. Oke, dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, baik. Dari kelompok 4, terima kasih sudah bagus sekali. Mind map-nya juga sudah bagus, penyampaiannya juga sudah bagus. Terima kasih. Beri tepukan. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, silakan dari kelompok 1. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Nathan, saya dan Valerie. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur dari kutipan cerita sejarah yang berjudul Mangir yang ditulis oleh Anantatur. Jadi untuk struktur yang pertama ada orientasi yang diambil dari paragraf pertama. Yang keduanya adalah di bawah bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit. Dan juga di atas bumi Jawa lain juga adanya tulisan resah seakan-akan manusia tak membutuhkan ketenangan ini. Lalu struktur berikutnya adalah pengungkapan peristiwa yang diambil dari paragraf 2 sampai 4. Yang jelas sendiri ada 1 titik abad akan beras Masehi. Lalu barat tanah tembak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa garuda menyalahi aturan barat. Berikutnya adalah konflik yang bisa disembuhkan di paragraf 5 sampai 10. Diawali dengan Allah Dewa Batara, Sambut Sang Pati. Itu bukan aturan raja-raja, itu aturan ganda. Lalu diakhiri oleh apalagi artinya pengabdian, aku pergi, jangan dicari, tidak perlu dicari. Lalu adalah puncak konflik yang ditemukan di paragraf 11 sampai 12. Ia lari keluar ruangan, langsung menuju ke belakang depan, dan diakhiri oleh mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan Musafir. Selanjutnya adalah penyelesaian yang diambil dari paragraf 13 yang diawali dengan kalimat jawaban itu mengecewakan para musafir, dan kalimat terakhir kalau Trenggono tetap tak punya sikap jelas dia tetap punya sesuatu urusan dengan Islam. Dan terakhir adalah koda yang diambil dari paragraf 17 yang berisi seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pendalaman. Nama Pati Tuban berubah menjadi Gusti Pati Tuban kalau Sang Wirabumi. Geni
kembali seperti sedia kala sang patih menjatuhkan titah untuk kapal-kapal berlaku dan bergadang di Malang. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Silakan dari kelompok 3 berikan tanggapannya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan tanggapan dari saya. Menurut saya dari artikulasi sudah cukup jelas, tapi mungkin dari penyampaian sedikit kecepatan dari bahasa PowerPoint sudah bagus. Sudah sih itu aja. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih atas pendapatnya. Oke, baik. Dari kelompok lain ada yang mau beri tanggapan? Pertanyaan? Tidak ada. Ya, dari kelompok 1 sudah bagus ya. Strukturnya sudah jelas, yang disampaikan juga, mind-mapnya juga bagus. Terima kasih banyak sudah menjelaskan dengan baik. Oke, beri tepukan. Ya, karena kita sudah selesai dalam mempresentasikan ya hasil karya kalian, gitu ya. Kalian sudah presentasikan hasil karya kalian. Nah, mari kita evaluasi hasil karya kita ke dalam, silakan satu, nanti tempelkan di depan sini ya. Berikan evaluasi kalian ya, lalu tempelkan di depan. Oke, ini hasil kalian, evaluasi kalian. Ada yang bisa mengidentifikasi strukturnya, ada yang bisa mengenal struktur cerita sejarah dengan baik. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan seru, gitu ya. Kemudian presentasi hari ini, di mana presentasi? Ya, presentasi hari ini sangat menyenangkan. Kelas yang sangat interaktif dan komunikatif, saya suka. Kemudian ada juga presentasi yang diberi teman-teman itu sangat mengedukasi. Ada juga dapat mendalami pelajaran teks sejarah melalui tugas dan presentasi. Lalu saya mengerti cara mencari struktur dalam cerita novel sejarah. Ya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, ya. Itu hasil evaluasi kalian untuk pembelajaran hari ini, gitu ya. Oke, karena kita sudah masuk di penghujung acara, ya, kalian sudah mengerjakan dari struktur, analisis strukturnya sampai dengan mempresentasikannya. Bagaimana? Struktur, menganalisis struktur susah atau mudah? Udah? Mudah. Udah. Dikerjakan bersama lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Dari struktur novel sejarah berarti ada berapa? Yang kalian cari ada apa saja? Ada pengenalan isu, pengungkapan peristiwa, lalu ada apa? Menuju konflik, lalu ada puncak masalah dan juga penyelesaian serta ada. Dari hasil kalian yang kalian cari tadi, semua strukturnya ada? Ada. Sampai koda ada? Ada. Cerita Mangir susah atau mudah dipahami? Mudah. Nah ya, kita jalan bersama-sama menjadi lebih mudah, ya. Oke. Cebi, refleksimu apa hari ini? Oke, silakan kalian join quiz. Kodenya adalah
ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, saya minta siapa Yefta ya, sama Yefta untuk berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang kami telah selesai akan baca itu Tuhan, dan kami ingin melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus.